begitu. Kalau Paulus itu tahu hidup kudus. Kita diskusi yang ringan-ringan aja, Mbak. Kudus itu Ya, bahasa Arab. Paulus lebih kudus daripada Muhammad ya, sejarahnya ya. Kudus itu kan bahasa Quran ya. Kudus itu artinya suci. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani kan kados, atau dalam bahasa Ibrani juga hampir sama, yang artinya murni. Nah sekarang ketika ada perintah jangan makan babi, lalu orang itu makan babi, apakah tubuh orang itu bisa disebut kudus ketika dia makan makanan haram? Coba dijawab Ibu Evita. Ya. Bang, kenapa orang Islam kawin non Muslim yang makan babi? Ini kita Bang, bukan berbicara haram mengenai kudus ya, kudus dulu. Apakah tubuh yang masuk di dalamnya makanan haram babi itu bisa disebut kudus? Babi haram, lubang halal ya, seperti itu. Kami halal ya kan. Babi halal, lubang haram. Mohon kita saling menghargai. Mohon kita saling menghargai Ya, ketika kita ditanya, supaya kita itu memberikan edukasi kepada anak bangsa. Jadi gini, ketika ada perintah jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, pertanyaan saya. Itu di hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bukan di hukum baru. apakah kemudian tubuh yang di dalamnya ada makanan yang diharamkan Tuhan bisa disebut tubuh yang kudus? Kudus atau haram itu melihat dari paradigma hukum. Kalau hukum Taurat menganggap haram karena apa? Karena Pertanyaan saya bukan di situ, Mbak. Pertanyaan saya, tubuh yang di dalamnya ada babi, apakah itu bisa disebut tubuh yang kudus? kalau bagi hukum di perjanjian baru ya, apa yang diharamkan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi Itu bukan haram, itu apa yang najis. keluar. Mbak, itu mulut tolong itu dibedakan antara najis dengan haram. Beda. Haram itu sudah belum tentu najis. Sedangkan kalau berbicara mengenai najis, itu juga belum tentu haram. Jadi tidak sama antara najis dengan haram. Harus dipisahkan Najis itu. dari perbuatan-perbuatan. Kalau soal kesehatan yang Lah, tidak baik bagi tubuh itu, ini kan karena berbicara tidak mengenai sesuai dengan tubuh pola kudus hidup katanya. sehat. Tubuh kudus. Di hadapan Tuhan kita harus kudus. Pertanyaan saya, apakah boleh dikatakan kudus bila mana tubuh Makan darah haram. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, apakah boleh dikatakan seseorang itu makan kudus? darah yang haram. Apakah boleh dikatakan kudus seseorang yang makan makanan yang diharamkan Tuhan? Apakah bisa disebut kudus orang yang tidak memotong kulitnya? Perjanjian Baru ya itu diperlihatkan oleh kepada Siapa di perjanjian baru? binatang yang boleh dimakan. Siapa yang di perjanjian baru yang mengatakan kudus orang-orang yang tidak bersunat? Begini, kudus itu adalah tanda lahir. Itu dalam perjanjian baru. Kudus tanda lahir. Nggak, maksudnya, itu menurut siapa Paulus. yang punya otoritas mengatakan orang yang tidak bersunat itu kudus? Kalau kudus itu adalah mengenai perbuatannya. Alamak? Perbuatannya itu benar sesuai moral. Kudus Halal menurut atau Tuhan. tidak. Kudus menurut Tuhan itu bukan cuma perbuatan, tapi tubuh. Bukan sunat. Bukan sunat. Sunat itu perjanjian antara Elohim Karena itulah, YHWH Mbak, dengan karena Abraham. sunat itu perjanjian kekal bagi Bani Israel atau bukan? Perjanjian antara Abraham dan keturunan Abraham Kekal atau tidak? dengan Elohim YHWH Ya, kekal yang atau tidak? dibawakan oleh utusan Elohim Ya, kekal YHWH. atau tidak? Kekal, perintah itu kekal atau tidak?
Itu untuk orang Israel ya? Kekal Bukan atau tidak? non-Israel. Kekal atau tidak? Kekal untuk keturunan dari Oke, Abraham. oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar keturunan Abraham yang tidak bersunat adalah orang kudus? Oh begitu. Karena orang non-Israel, non-keturunan Abraham tidak terikat oleh perjanjian itu. Oleh karena itu saya bertanya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar Israel yang tidak bersunat adalah orang kudus? Orang kudus itu harus ditentukan perbuatannya, bukannya di luar Israel itu. Yang menentukan itu siapa, Mbak? Orang yang tidak bersunat mengatakan dia kudus itu siapa yang mengatakan itu? Standar moral Elohim. Di mana Tuhan Elohim memberikan firman bahwa orang yang tidak bersunat kulub itu kudus? Begini, kalau peraturan hukum untuk orang Indonesia beda dengan peraturan hukum orang Amerika. Enggak. Di luar Israel. Nah, kalau misalnya Di luar Israel orang yang Indonesia itu tidak bersunat terikat. kulub, yang mengatakan mereka kudus, orang-orang yang memelihara kulub ini siapa, Mbak? Itu pertanyaan saya loh. Gini ya, kamu kan tidak kunjung mau memahami dan menerima. Hah? Kalau itu ikatan hukum perjanjian itu dengan siapa? Di situ harus Iya, dilihat. tahu. Kudus bagi Bani Israel dan keturunannya secara kekal adalah sunat. Pertanyaan saya, di luar Bani Israel yang tidak bersunat, Ibu katakan kudus, yang memberikan otoritas bahwa Kudus orang di saja luar untuk Israel bersunat. tanpa sunat kulub itu kudus, itu siapa? Memang tidak ada statement jelas-jelas. Nah, tidak di ada. Taurat. Tapi Pak, Orang-orang dengan Israel orang di dalam kitab keturunan mereka Abraham. menceritakan wajib hukumnya orang asing yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel bersunat. Benar atau salah? Apa ada kewajiban orang non-Israel? Ada kewajibannya. Orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah kaum Israel wajib hukumnya bersunat. Di mana Laki-laki yang ayatnya? tinggal. Kita baca dalam Kejadian 17. Ya. Sebutkan ayatnya. Kejadian Oke, 17 baik. ayat. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Karena ini adalah perjanjian kekal Tuhan kepada kaumnya Israel. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi Keturunan siapa? Abraham kan? Ya, menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Lalu lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau akan memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian itu yang harus kamu pegang. Perjanjian antara Keturunanmu aku, kan? Keturunan sabar. Abraham. Saya baca dalil. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah perjanjian, tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang dibeli itu berarti budaknya Abraham kan? Ya, oke. Orang yang lahir di rumahmu, sabar. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kita sepakat
hukum sunat itu wajib bagi Bani Israel dan orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mereka beli atau yang Anda sebutkan budak atau yang dibebaskan dari Hagar perbudakan. itu, Hagar. Nah, Hagar sekarang itu pertanyaan saya, ketika di antara mereka ada yang tidak bersunat, wajib dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal tersebut. Yang saya pertanyakan dari tadi, siapa yang memiliki, yang memberikan kemudian otoritas sehingga orang Kristen di luar Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kudus, itu siapa? Bukan dibilang disebut kudus, tapi tidak terkena oleh perjanjian itu. Karena misalnya perjanjian jual beli tanah itu antara pembeli dan penjual aja. Oke, sekarang saya ingin tahu dari ibu ini, apakah orang Kristen itu orang kudus? Orang-orang lain. Apakah orang Kristen itu orang kudus? Kau tidak tahu. Pertanyaan saya, itu antara seller dan buyer. Di sini pertanyaan saya, apakah orang Kristen ini Anda sebut kudus? Keturunan Abraham. Bukan dengan pihak lain. Jadi kalau misalnya orang ada perjanjian pembelian tanah terus orang lain juga ikut serta, enak dong orang itu jadi ikutan memiliki tanah. Oh, ini harus mikir secara logika gitu. Berarti Jadi Yesus itu antara mati siapa menebus. dengan siapa, ya? Berarti Yesus Kalau mati ada perjanjian jual beli juga gitu, hanya antara dua pihak itu yang terkait, bukan dengan pihak lain. Sudah mengerti? Jadi kamu Ya, saya harus ngerti. mengerti dan audiens di sini mengerti ya. Perjanjian hukum itu antara dua belah pihak dan pihak lain tidak terimbas, ya. Oke. Yang saya katakan tadi, siapa yang menyebut orang Kristen ini orang kudus? Selamat pagi semuanya. Pagi. Gantian. Itu Selamat loh, pagi gantian. semuanya. Iya, selamat pagi gantian. Pagi. Apakah Anda ingin mengatakan orang Kristen ini orang kudus? Aku tidak bilang kalau misalnya orang Kristen itu pasti kudus, tapi yang mematuhi perintah Elohim Bapa mengenai perbuatan kudus, apa yang dilarang, apa Coba Anda perintah tunjukkan yang kepada berarti dia saya berusaha di mana Tuhannya orang Yahudi menyebut orang yang tidak bersunat kudus itu sebagai orang kudus, itu di mana? tidak bisa Nggak ke Yahudi aja lah kalau itu. Enggak Bang, kita berbicara ini Dia tanya skala ke Yahudi sana tanya. Yesus kan orang Yahudi, Bang Firdaus, STPL. Diam dulu lah gantian. Hormati ya. Yesus, dia tanyalah ke Yesus itu. Aduh, iya makanya ini diskusi. Diam dulu. kan tidak bisa dibilang kalau orang Kristen itu pasti hidupnya kudus, itu tergantung individunya, ya. Tidak pasti. Jadi kalau mereka mengikuti pada saat mana saudara kita Kristen ini bisa disebut kudus? Pada saat tindakan-tindakan itu sesuai dengan perintah Elohim Bapa mengenai apa yang di 1 Korintus 6 ayat 9, mereka tidak itu perintah mereka Bapa. itu tidak mencuri, tidak Jadi surat Korintus itu firman Bapa. Ya, itu Roh Kudus dari dalam diri Bapa diilhamkan kepada Rasul Paulus sehingga dia tahu hikmat, pengetahuan dan pikiran Bapa Elohim. Tolong tunjukkan mengenai kepada hidup saya kudus. di mana Bapak berfirman di 13 kitab Paulus ini, itu tertulis di mana? Itu melalui Roh Kudusnya. Pertanyaan saya, diilhamkan di 1 tolong Korintus 6 ayat 9. Tolong tunjukkan kepada saya 13 buku Paulus ini bertuliskan firman Tuhan, itu di mana? Tuhan berfirman kepada Paulus, itu di mana tertulis? Ada di berbagai ayat yang menunjukkan hidup kudus. Satu data aja. Sudah bilang 1 Korintus 6 ayat 9, Ibrani 13 ayat 4. Itu dua cara hidup kudus. Oke, kita baca ya, kita baca. Korintus 6 ayat 9 itu banyak sekali. Oke, kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan dewa atau Theos? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala dan orang berzina, banci, orang pemburit. Yang saya pertanyakan, bukan ini yang saya pertanyakan, di mana tertulis bahwa
Elohim berfirman kepada Paulus, sehingga 13 buku tulisan Paulus itu adalah firman Elohim. Itu tertulis di mana? Oh, itu adalah ilham. Ilham dari Roh Kudus Elohim Saya tidak tanya yang itu, diberikan Mbak, ya. kepada Paulus. Waduh. Roh Kudus Elohim itu menyampaikan pikiran-pikiran hikmat. Dari mana Anda tahu kalau Elohim yang memberikan pikiran kepada Paulus? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, Paulus sendiri mengatakan, Dari standar moral yang disampaikan itu. standar moral. Kalau kudus ya standar moralnya. Standar moralnya sesuai dengan ciri khas dari Tuhan Allah yang betul. Coba. Mana ibunya? Sebentar. Ayo silakan Cuma Cinta, gantian. Oh iya. Muter-muter dari tadi si Evita. Oh, ini judulnya Yesus Muslim. Ya, Yang kami ketahui, Yesus hidup di zaman manusia belum merdeka dari dosa. Nah, saat ini Yesus sudah memerdekakan. Begitu. Muslim itu kan berserah diri, tunduk kepada perintah. Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Benar. Tapi setelah adanya Yesus dengan penebusan dosa, saat ini kita sudah merdeka. Nah, kita yang menentukan nasib sendiri, apakah mau masuk surga atau masuk neraka. Begitu, Bang. Saudaraku, kalau berbicara mengenai penebusan dosa, tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan kita nebus dosa dengan cara korban manusia. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi diajarkan Imamat 1:2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan untuk nebus dosa, ajarlah mereka kiranya untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, dan sapi, lembu. Gitu, Bang. Itu sama diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna manzakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi umat-umat terdahulu sudah diberikan ketetapan penyembelihan kurban dengan binatang, kambing, sapi, lembu, domba. Itu sudah diajarkan dari dulu tuh. Nah, Imamat 1 juga mengatakan itu. Yesus juga mengajarkan itu. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Apa perintahnya Nabi Musa? Domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada perintah mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Itu, Bang. Jadi kalau berbicara mengenai korban itu Tuhan perintahkan manusia atau binatang, Bang? Di Keluaran 13 kalau tidak salah anak sulung. Hah? Bang Zuma. Kenapa anak sulung, Bang? Kenapa anak sulung? Saya kalau baca ayatnya tenggelam. Keluaran 13. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu Ya, kau itu tebuslah untuk dengan penebusan seekor dosa. domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sorry. Bang Juma, 13-12 Bang Juma. 13-12. 13-12 itu merujuk kepada binatang juga, Bang. Haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala lahir terdahulu ya dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau
mempunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Kan binatang bang di situ, bukan anak. Kandungan Bang Zuma. Iya, tapi kan binatang abangku, bukan manusia, bah. Seram kali, bah. Itulah makanya memang ketaatan kepada Bapa di sorga itu seram Bang Zuma, bukan main-main. Iya, kejadian 13 ini Anda memahami korban anak sulung ini anak binatang atau apa, bah? Anak manusia, Yahudi itu tidak ada yang mau kepada Tuhan. Jadi Makanya mereka cari Tuhan yang lain, carilah dia Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Karena mengajarkan tidak sanggup. Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia gitu. Itu baca 13-12. Abraham itu diperintahkan itu, cuma Waduh, Abraham diperintahkan Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itulah Coba, Tuhan Yesus. gantian Firdaus, STPL gantian. Nanti Anda di atas nanti gantian dulu. coba yang tegas bang, yang tegas. Apakah Tahu Tuhan, tapi nggak pura-pura nggak tahu si Juma. apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini benar-benar meminta kita manusia ini untuk mempersembahkan anak pertama kita, anak sulung kita? Benar. Makanya Abraham pun seperti itu. Nah, karena ketaatan Ishak mengikuti apa yang diperintahkan, akhirnya Tuhan berencana hal yang lain. Pada dasarnya semua Yahudi itu takut anaknya mau disembelih semua. Sesuai Keluaran 13-12 itu Bang ya. Waduh. Terus siapa orang Yahudi yang mempraktekkan anak sulungnya kemudian dipersembahkan? Ya tidak ada yang berani. Makanya dia cari Tuhan yang lain. Itulah bukti ketidaktaatannya. Kalau dia taat, kurasa tidak perlu lagi ada sejarah tentang ketuhanan lagi berikut-berikutnya. Iya. Oke. Silakan Akhi Goto, tolong ini dijelaskan. Saya pun bingung nih. Ternyata Tuhannya Yahudi memerintahkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan anak tunggal mereka. Waduh. Saya baru dengar ini. Silakan Bang, silakan. Mana Bang Firdaus tadi dia jelaskan secara penuh karena dia ahli ayat. Maksud saya berbicara tentang Bapa di sorga itu tidak berbicara sangat bermain-main karena memang kuasanya dia luar biasa. Nah, kenapa kok ada anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang? Disitulah kita dipermudah, dimerdekakan saat ini sebagai manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih masukan ke Bang Arif dan rekan-rekan. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Pos dengan kawan-kawan yang lain ya. Waalaikumsalam Begini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Begini, dalam budaya Yahudi Bang, tidak pernah ada perintah Elohim itu mengorbankan manusia. Justru manusia, Ishak itu diganti ya, diganti dengan domba ya. Jadi ajaran Anda itu melawan Elohim. Ketika Elohim mengganti manusia dengan hewan, Anda punya ajaran mengganti hewan itu dengan manusia. Itu tidak ada Bang dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi ada 2 hari penyucian. Banyak saya jelaskan adalah budaya Yahudi karena saya ngerti budaya Yahudi Bang ya. Yang pertama itu adalah hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya penyucian dosa, penebusan dosa. Yang kedua hari raya Pesa. Ya. Kedua hari raya ini tidak pernah ada sejarah memerintahkan mengorbankan manusia. Yang ada domba sampai detik ini Bang. Jadi perintah Bapa kepada Abraham itu main-main. Tidak ada perintah Bapa. Tidak ada satu perintah Bapa. Tahan dulu Bang. Abraham Tunggu saya jelaskan dulu. Bagaimana Anda menjelaskan salah-salah? Tidak, Anda yang salah-salah. Anda tidak ngerti budaya Yahudi. Anda ngaku Yahudi. Anda Jadi tidak tahu. Abraham diperintah menyembelih Ishak itu main-main Bapa di sorga. Tidak ada main-main. Itu Ishak disembelih Pak, diperintahkan disembelih. Itu perintah. Tahan dulu Bang. Abang itu Ishak diperintahkan disembelih hanya untuk menguji iman Abraham. Tapi setelah itu diganti dengan domba. Paham ya?
Tapi diganti ada dengan perintah hewan. kan? Tapi ada Itu perintah diganti- kan? Sabar dulu, Masalah Bang. mengganti urusan lain. Akan Bicara perintah ngocos. dulu. Sebentar Bang, sebentar. Jangan dipelintir. Tidak ada dipelintir di sini Bang. Betul. Poinnya, ya finalnya yang kita bicara. Finalnya Allah memerintahkan Ishak diganti dengan hewan, manusia diganti dengan hewan. Anda membalik itu berdasarkan ajaran pagan. Sebentar saya jelaskan ajaran dari mana. Kan begitu. Ketika Allah memerintahkan manusia diganti dengan hewan, ajaran Anda memerintahkan hewan diganti manusia. Sampai detik ini tidak ada budaya Yahudi seperti itu Bang. Hewan diganti manusia tidak ada. Makanya Bang, Yahudi tidak ada yang masuk gereja. Paham ya? Sebentar saya jelaskan. Jadi Bang, dalam budaya Yahudi ada 613 mitzvot ya. 248 perintah dilakukan, 365 perintah dilarang atau larangan. Salah satunya yang abang tadi rubah itu budaya Yom Kippur dan budaya Pesa. Saya jelaskan Anda budaya Yom Kippur ya. Budaya Yom Kippur itu budaya penyucian dosa ya. Pertobatan yang Yesus ajarkan di Matius 18 ayat yang ketiga ya. Itu tidak pernah berbicara ada penebusan dari korban manusia. Itu yang pertama Yom Kippur. Yang kedua Pesa. Pesa ketika orang-orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh Musa, itu yang dikorbankan domba, tidak ada manusia. Jadi Yahudi tidak pernah berbicara tentang pengorbanan manusia. Ini yang perlu Anda pahami. Tapi budaya-budaya ini kalian manipulasi, kalian ambil, kalian asimilasi paksa, kalian rubah mengatasnamakan Yahudi. Makanya Yahudi berabad-abad marah sama kalian Kristen. Coba abang kurang percaya, silakan abang rabi-rabi Yahudi. Karena Abraham taat, makanya diakui. Apanya Abraham? Abraham taat. Kalau dia kepada menolak, Tuhan kira-kira dengan diganti mengganti. kah itu? Sedangkan anak Daud aja karena perzinahan. Marah bang. Abraham taat bang, itu mengganti Ishak dengan domba. Itu Abraham taat. Ya, Abraham leluhur Israel dengan Arab. Ya, Abraham itu bukan hanya leluhur Israel bang ya. Abraham itu leluhur Arab, punya 2 anak, Ishak Ismail. Arab. Seandainya Abraham tidak taat, kira-kira bagaimana? Bagaimana mungkin Abraham tidak taat? Justru diuji ketaatannya. Finalnya yang kita bicara bang. Itu satu orang saja dari ribuan orang yang taat. Biar saya kasih tahu. Sekarang berarti kalau abang mengeluarkan manusia, berarti abang tidak taat kepada Elohim, karena Elohim mengganti hewan. Itulah Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dari segala perintah itu, Bang Goto. Apa yang memerdekakan di mana ayatnya, Bang? Yesus berkata bahwa dia akan disalib di mana? Saya tempoh hari debat dengan Budi Asali, Lukas 24 ayat 46, ayat hoax, Bang. Baru masuk di abad keberapa? Abang tahu ayat Lukas 24 ayat 46 baru masuk di abad keberapa? Itu hanya akal-akalan penulis Bible Anda yang mencoba menghapus ya, memanipulasi budaya Yahudi. Loh, jadi semua ini akal-akalan. Kitab-kitab kami Muslim juga percaya Ibrahim mempersembahkan Ismail. Bagaimana Bang Goto ini? Itu yang abang tidak pelajari sejarahnya, Bang. Itu betul Bang, anak dia. tunggal itu. Dulu saya sebentar ya, karena saya tidak mau nyinggung Yahudi, karena saya belajar pengerti pada budaya Yahudi. Jadi begini Bang ya, anak tunggal itu hanya cocok disematkan kepada anak pertama. Kalau anak kedua tidak bisa. Itu dari ilmu antropologi Bang ya. Jadi kalau anak kedua ya tidak bisa disebut anak tunggal karena pasti ada kakaknya walaupun dia berbeda ibu. Itu Bang. Bicara anak tunggal, anak yang dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan Bang. bukan tunggal namanya. Yang saya tanya kepada abang, ya, yang mana lebih cocok disebut anak tunggal, Bang? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama yang dilahirkan. Nah, anak pertama. Sekarang saya tanya ya, anak pertama. Ishak Ismail, yang mana anak pertama, Bang? Dari Abraham.
Nah, itu kita bicara tentang pengesahan Tuhan. Disahkankah itu? Jawab dulu itu Bang. Abang jawab dulu supaya Jadinya abang kita paham bongkar berarti. status aib ini. Saya tidak mau bongkar-bongkar status aib di sini. Ini wadah edukasi. Pertanyaan saya Bang tadi, Abang sudah mengakui bahwa yang cocok disebut anak tunggal itu anak pertama. Sekarang saya bertanya kepada Abang. Saya tanya Bang Anak Goto, Abraham yang istri pertama itu sah siapa yang Abraham siapa? Istri sah Abraham. Aduh. Jangan, kita jadi tidak baik ini. Kita buka edukasi begini. Nah, ini lagi kenapa Dua-duanya istri sah, dua-duanya istri sah, dua-duanya. Dua-duanya istri sah Bang. Bagaimana Dua-duanya istri mungkin? sah. Sedangkan Adam aja istrinya cuma Hawa yang disahkan. Bagaimana? Parahnya abang ini. Tidak ada cerita dalam sejarah budaya Yahudi ya Hagar itu atau Siti Hajar itu adalah istri yang tidak sah Bang. Istrinya sah. Karena saya kan tidak mau mengarah ke situ. Edukasi kita adalah kembali kepada Yesus Muslim ini. Ya Yahudi itu Bang, saya terus terang ya Yahudi ya. Kenapa pernah ada pernyataan ya Ustadz Yahya Walon dikatakan begini, jangankan kita Yahudi pun Tuhan pun ditipu Yahudi kan begitu menurut Yahya Waloni. Karena beliau mempelajari sejarah tentang asimilasi Yahudi terhadap budaya bangsa lain, terutama bangsa Arab ya, bangsa Median ya yang menggunakan nabatin kan begitu bahasa nabatin. Hanya kita anda jawab ke situ Bang, Anda sampai otak Bang, saya yakin ya. Jadi kalau kita berbicara bahwa siapa yang layak dikorbankan, tentu yang dikorbankan itu yang layak anak tunggal. Kenapa budaya ini dimanipulasi ya supaya Israel ya Yahudi itu memperkuat legitimasinya bahwa satu-satunya perjanjian kekal itu hanya diperuntukkan untuk bangsa mereka. Itu poinnya. Mereka terlalu serakah, egois, padahal perjanjian kekal itu diturunkan kepada Ishak dan Ismail. Ismail itu bangsa Arab itu dengan Islam itu turunan dari Ismail, turunan Abraham yang dijanjikan 12 raja. Karena permintaan Abraham, abangku, diuji kembali Abraham oleh ketaatan Tuhan. Ya sudah, jangan melebar, jangan melebar. Ya, lanjutkan aja, lanjutkan Ya. kingdom. Pak, kembali ke tema dulu. Yesus berserah diri. Oke, Aduh Bang, kembali ke tema Yesus Muslim ya. Tapi sebelumnya saya tanya kepada Bang Simanjuntak, ngerti nggak artinya Muslim Bang? saya Tadi sudah saya bahas berserah diri. Muslim itu yang berserah diri. Dulu kondom yang mau diskusi apa gimana? Ya, lanjutkan kingdom. Ya, saya naikkan. Gerunda monitor, Gerunda. Ya, Bang Hos mungkin dilanjut sama Pak Guru Daso mungkin karena di sini hujan keras Bang, jangan sampai noise suara saya. Enggak, masih aman Bang Goto. Gerunda, Masih aman. masih monitor, Gerunda. Enggak takut gerundanya jauh dari perangkat, Gerunda. Bang Zuma. Ya, itu kamera hujan keras Bang. ya Bang Zuma ini pertemuan yang ke-9 ini sama Zuma ini saya. Waduh, jangan framing lah, kondom. Gerunda, monitor. Ya kan ada Zuma kan. Makanya saya hanya aja ini yang ke-9 kali ini saya Zuma sama Zuma ini. Tapi itu yang bukan mau saya bahas ya. Saya mau nanggapin sedikit tentang Mail dan Ishak ya. Yang disebut anak tunggal itu artinya hanya satu saja. Kalau sudah dua, berarti itu bukan anak tunggal. Dan kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal ialah Ishak, bukan Ismail. Karena bicara tentang tunggal artinya hanya satu saja, bukan dua. Nah, kenapa Abraham itu memiliki dua istri dan dua anak? Tuhan tidak pernah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memiliki istri lain. Ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istri, itu keinginan Hagar dan juga keinginan Abraham, bukan keinginan Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan, itu dari istri sah yang namanya Sarah. Kalau kalian mau mengatakan bahwa Ismail itu juga anak yang sah, betul, anak sah dari daging, tetapi bukan dari rencana Tuhan. Maka itu kenapa Ismail setelah
Sebentar dulu, bukan rencana Tuhan. Artinya orang dilahirkan itu bukan rencana Tuhan dong. Itu bukan kehendak Tuhan. Aduh, Tuhan masuk. Di sini, coba harus dibedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan, dan di sini ada perbedaan kehendak dan keinginan. Tuhan tidak menginginkan, mengizinkan, bukan masalah kehendak dan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Abraham memiliki istri dan anak dari luar yang dia kehendaki. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal adalah Ishak. Maka itu setelah Ismail besar, diusir dari rumahnya Abraham. Karena Sarah berkata, aku tidak mau ada orang lain yang menjadi ahli waris. Makanya Abraham hanya memberi pemberian kepada Ismail untuk dia pergi. Diusir loh. Sorry itu saya, supaya teman-teman Islam juga paham sejarah yang benar. Jadi jangan berkata bahwa ini akal-akalannya Kristen lah. Ya sudah, jangan muter-muter Kingdom. Poinnya Kingdom. Ya, poinnya adalah yang disebut anak tunggal itu adalah Ishak. Berarti istrinya yang mana yang gak sah? Gimana bang? Yang gak sah istri yang mana? Yang gak sah di mata Tuhan, yaitu Hagar. Karena Hagar, Tuhan tidak pernah perintahkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar, tidak. Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu melalui hak Sarah, istrinya. Boleh saya minta dalilnya bang, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Ya. Saya minta dalil di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah, di mana justru kalau kita berbicara Bible, Sarah ini melakukan poliandri. Justru yang pernah rahimnya najis Kamu paham nggak secara Tuhan? adalah wanita yang melakukan poliandri, abangku. Nah, sekarang saya minta dalilnya di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Silakan. Oke, baik. Jadi, ya abang ya, berapa kali kita bertemu, ketika Anda bernarasi, Anda nggak paham sejarah sama sekali. Contoh, pertanyaan yang barusan Anda buat, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Tuhan memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, itu sudah menikah dengan Sarah. Sebelum Tuhan memanggil Abraham tolong sudah boleh minta dalil bang? Saya minta dalil. Saya dengarkan coloteh. Saya tidak butuh coloteh. Saya minta dalil di mana Tuhan memerintahkan. Anda ini nggak paham sejarah sama sekali. Saya bertanya sejarah loh. Kalau Anda paham, tunjukkan dalil di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Oke. Saya tantang kamu jawab pertanyaan saya ya. Kok jadi tantang ya? Saya kan cuma bertanya doang, abang. Saya cuma bertanya doang. Menurut Anda, dengarkan saya dulu. Menurut Kok jadi bertanya? Kok jadi bertanya? Kok jadi bertanya? Kan pertanyaan saya kan jelas, ya kan ya? Di mana standar Anda mengatakan tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar, sehingga Anda memfitnah Abraham berzina dengan Hagar. Anda mengatakan anak haram. Anda mengatakan berzina. Kamu jangan menipu ya, Sumat. Kalau tidak sah, istri tidak sah. Bilang Abraham berzina. Kalau wanita digagahi, saudara, jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi, santai aja. Dimana kemudian kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, berarti dia anak haram dong. Karena tidak sah kan? Anak yang tidak sah itu haram atau bukan? Ya Anda menuduh berarti Abraham itu berzina. Kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, Hagar bukan istri yang sah, berarti Anda menghina Abraham, Anda mengutuk Abraham, Anda menghujat Abraham.
Anda secara langsung mengatakan anakmu itu tidak sah. Berarti kamu melakukan halal pergaulanmu dengan Hagar atau haram? Ya haram. Karena Hagar bukan istri sah. Digauli berarti perbuatan haram. Kejadian 12 nomor 6, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Anda sudah mengatakan itu kan? Hagar bukan istri sah, Ismail bukan anak sah. Berarti Anda memfitnah Abraham melakukan perbuatan cabul. Berarti Anda mengutuk Abraham. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang menghujat Abraham akan dihujat, akan dikutuk oleh Elohim. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang saya tanya ulang kepada saudara, Ismail itu anak sah atau anak haram? Udah bisa jawab sekarang? Jadi ketika saya bicara, please jangan intervensi apa yang saya bicarakan. Jawab dulu. Oke, baik. Di sini bukan masalah halal dan haram. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Abraham berzina, tetapi kamu berkata bahwa saya mengatakan Abraham berzina. Saya yang ulang kedua, pertanyaan saya. bentar dulu. Saya ulang pertanyaan saya. Saudara, ini bukan gereja, mohon maaf. Ini tempat umum. Bahkan ini komal kami, komal Islam. Anda tidak punya kemudian hak untuk mengatur jalannya ritme. Namanya kalau kita berdiskusi itu pertanyaan saya Islam. Pertanyaan saya itu harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Bang. Apakah Ismail ini anak haram atau anak sah? Bro, haram dan sah itu dari ukurannya di mata Tuhan ya. Kita manusia tidak saya ulang lagi. Kan Anda yang mengatakan tadi itu Ismail bukan anak sah. Di mana dalilnya Ismail bukan anak sah? Coba. Ismail bukan anak sah di mata Tuhan. Di mana dalilnya? Memerintahkan kepada Abraham untuk di mana dalilnya? Hagar. Di mana dalilnya? Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Di mana dalilnya? Bro. Jadi memang karena dulu itu belum ada aturan-aturan di dalam pernikahan. Jadi ketika terus dari mana Anda tahu kalau dari mana Anda tahu kalau begitu tuduhan dan fitnahan kepada Adam dengan mengatakan bahwasanya Ismail Hagar itu tidak sah? Dari mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, Anda sendiri yang mengatakan belum ada aturan. Maksudnya kingdom ini begini Bang Juma, Sarah 100 tahun masih bisa melahirkan, itu kehendak Tuhan. Nah sekarang itu pertanyaan saya, di mana dalilnya kalau begitu bahwa Tuhan berkehendak Abraham menikahi Sarah? Itu di mana dalilnya? Itu standar. Anda mengatakan bahwa Hagar itu adalah istri tidak sah karena tidak ada perintah dari Elohim untuk menikahi Hagar. Kalau begitu ada perintah dong. Ada perintah. Sorry Suma, saya bilang di depan 1000 orang ini, Anda nggak paham sejarah. Kalau kita merujuk kepada sejarah saja, semua yang kamu sampaikan itu terbantahkan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham sudah menikah, ya, bukan sekarang menikah. Sekarang pertanyaan saya, Bung, ketika kemudian Anda menuduh Abraham, Tuhan mau menggenapi rencana dan rancangannya. Maka itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan. Nah, karena lama menunggu tidak datang. Itu janjinya kepada sabar. Itu janji kepada Sarah atau janji kepada Abraham? Ya, yang pasti kepada Abraham dan Sarah lah, bukan Masya Allah. Enggak. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, janji Tuhan kepada Abraham itu melalui siapa? Saudaraku, saya siapa menjadi istri sahnya Abraham saat itu? Istri sah lagi kau bilang. Lah, memang apa standarnya? Anda mengatakan Hagar istri sah. Kalau standar Anda, kalau Hagar dan Ismail menjadi kehendak Tuhan, Anda mengatakan dan Ismail diusir dari rumahnya. Kenapa? Yang mengusirnya siapa? Kenapa tuh? Yang mengusirnya siapa?
Menurut kamu yang ngusir siapa? Kok jadi saya yang ditanya? Anda yang membawa narasi itu. Anda yang membawa narasi itu. Yang mengusirnya Tuhan atau yang mengusirnya Sarah? Sorry, ini hujan besar jadi saya nggak dengar nih ya. Bentar ya. Anda akan kelabakan karena saya full data. Anda akan kelabakan. Ketika Anda mengatakan istri sah adalah Sarah, apa bukti kalau dia itu sah? Karena dia beristri. Hah? Sedangkan Tuhan sendiri, Tuhan, tolong yang saat ini kalau bisa dimasukkan kulkas dulu. Sedangkan Tuhan sendiri berbicara tentang Ismail, sebab itu adalah anakmu. Sekarang kalau Anda mengatakan siapa yang diperjanjikan, arti dari Ismail itu apa? Apa doa Abraham? Minta sapi, minta sawah, minta mobil, atau minta anak? Apa janjinya kemudian Tuhan ketika Abraham meminta, Tuhan, aku minta mobil, atau dia minta anak? Setelah dia minta anak, dikabulkan nggak doa itu? Setelah dikabulkan melalui rahim Sarah atau Hagar? Oke, sorry. Di sini hujan besar, saya baru pakai headset. Jadi gini, Bang Suma. Jangan saudara bicara sendiri, Bang ya. Jangan Anda bicara sendiri. Anda boleh bertanya tentang saya materi ini. Begitu juga kemudian saya boleh bertanya kepada Anda. Tolong hargai pertanyaan, karena kita edukasi, bukan menang kalah. Kalau Anda mengaku mengerti sejarah apa yang Anda paham? Anda hanya membaca buku terjemahan. Anda nggak paham sejarah. Anda dengan sengaja mengatakan bahwasanya Ismail itu anak yang tidak sah. Dasar Anda mengatakan itu apa? Karena tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar. Tolong kalau begitu tunjukkan perintah Tuhan kepada Abraham menikahi Sarah. Ada nggak? Tidak ada juga. Oke, kita lanjut. Abraham meminta kepada Tuhan untuk diberikan mobil atau untuk diberikan anak? Jawab. Kamu ini bahas apa ini, Zuma? Membahas apa ini, Zuma? Kok nggak jelas sekali apa yang kamu sampaikan? Jelas sekali apa yang kau sampaikan. Pertanyaan saya, Abraham minta anak, kemudian makanya sekolah itu jangan di pesantren, bro. Abraham minta anak atau Abraham minta mobil? Di mana Abraham ada minta anak? Dalilnya mana Abraham minta Ya anak? Allah ya Karim, katanya tadi anak perjanjian. Iya, ya Allah ya Karim. Yang menjanjikan Ya Allah, ya Abraham Karim. memiliki anak, Allahu itu Tuhan Akbar. atau Abraham yang meminta? Masya Allah. Hah? Abraham itu asal Anda tahu di dalam Kejadian 15 nomor 2 sampai nomor 6, Abraham meminta anak kepada Tuhan. Anda itu belajar di Itu mana? karena janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Janji yang Tuhan beri ya kepada Allah ya Abraham. Karim. Makanya Abraham itu baru meminta, bukan dia awal mulanya meminta. Tuhan sudah katakan Kejadian bahwa 12 olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah disitulah janji itu berawal Ya mula. Allah. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat di dalam kejadian 15 ya. Di sini dikatakan begini, ya Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, gitu ya. Kemudian dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Kata Abraham kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Jawab.
Gak ada hubungannya janji Tuhan sama Ismail. Jawab. Gak ada hubungannya. Karena Tuhan tidak memberi perintah kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak. Saya ulang dari lagi. budak. Saya ulang Tuhan lagi. tidak mengatakan bahwa engkau akan memiliki anak dari budak. Saya ulang lagi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Anak tiri dari Sarah, bukan anak kandung dari Sarah. Yang diminta, yang akan ahli warisnya Sarah atau ahli warisnya Abraham? Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan budak. Tidak. Saya ulang lagi, yang meminta anak kepada Tuhan Sarah atau Abraham? Yang meminta itu Abraham dan untuk Sarah, bukan untuk budak. Di mana kemudian dikatakan bahwa Sarah minta anak? Oke, saya tanya Anda. Saya tanya Apakah lagi. ketika kejadian 15 itu, kejadian 15 itu, dan saudara-saudara apakah Tuhan di- memerintahkan kepada Abraham untuk bercocok tanam dengan Hagar? Apakah kemudian ada perintah kepada Abraham agar bercocok tanam kepada Sarah? Istri sah itu adalah Sarah. Kena lagi, 3 kali kena smash di kepala. Sekarang pertanyaan saya, yang diminta untuk dikorbankan anak Abraham atau anak Kita Sarah? kembali ke oke. Kamu tahu Yang nggak, diminta kejadian 15 untuk ini, dikorbankan, kejadian 15 ini yang dengarkan diminta dulu, untuk dengarkan. dikorbankan anak Abraham atau anak Sarah? Ya anak Abraham dan Sarah lah. Di mana dalilnya? Sarah ikut di situ. Karena Tuhan katakan bahwa yang menjadi anak tunggalmu adalah Ishak. Saya tanya kepada saudara, Yang di menjadi mana anak tunggal adalah Ishak, kata Tuhan. Di mana perintahnya bahwasanya yang kau persembahkan itu adalah Anak tunggal kedua. kata Tuhan adalah Ishak. Anak tunggal kata Tuhan adalah Ishak. Kejadian 15, Abraham Oke, belum baik. kawin sama Hagar. Baik, Kejadian baik. 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Hagar Baik. itu baru ada itu, Ismail Baik. itu baru ada itu setelah pasal 16-nya. Jadi Baik. pasal 15 itu Tuhan mengulangi janjinya itu kepada Baik. Abraham dan Hagar, Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Makanya saya bilang kamu pintar dulu sejarah semua. Baik. Kamu ini sudah menipu umat Islam semua. Baik. Jadi gini kawan, tolong jangan emosi ya. Saya yang tak emosi. Ya, yang pertama Abraham minta anak. Doanya minta anak. Tadi Anda mengatakan Abraham tidak pernah minta anak. Itu smash pertama yang kena kepala sebelah kiri. Ternyata ketika Tuhan sabar dulu kan. Sabar. Anda kan bukan Yahudi, ngapain juga Anda bertahan? Tidak ada hubungannya pun. Ini cerita ahli waris antara Ismail dengan Ishak, antara Yahudi dan Kristen Arab. datangnya dari Yahudi semua. Kalau penyesat menurut Yesus datangnya dari mana? Dari Arab. Di mana dalilnya? Dalilnya. Penyesat itu dari Arab. Di Penyesat mana itu dalil? mati diracun. Penyesat itu Dalilnya, dibuang lawan dalilnya, nafsunya, Di mana dalilnya? Di mana dalilnya penyesat itu dari dalilnya. Arab? Di mana dalilnya? Pakai data, Kindo. Bukan maksudnya dari padang guru. Jadi jangan bernarasi liar abangku, jangan. Kita lagi diskusi memberikan edukasi nilai sebuah Oh, ilmu. iya. Ya, nilai sebuah ilmu kepada saudara-saudara kita Islam dan non-Islam. Sekarang gini, Bang. Ketika Abraham minta anak kepada Tuhan, apakah doanya diterima, didengar? Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan agar ada ahli warisnya, apakah ahli waris ini anak Abraham? Anak Abraham. Pertanyaan saya, doa Abraham ini didengar Tuhan atau tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Bahasa Ibrani-nya apa, Bang? Isa atau Ismail? Ishak adalah jawabannya. Saya ulang pertanyaan saya, Yishmael atau Ishak? Silakan. Apa hubungannya?
Saya ulang lagi pertanyaan saya. Doa Abraham didengar itu dalam bahasa Ibrani-nya Yishmael atau Ishak? Arahmu mau kemana? Kamu Saya lakukan cuman- Iya. Saya cuman bertanya sederhana saja. Ketika kemudian Abraham minta seorang anak, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak memberikan aku keturunan? Kenapa harus hambaku budakku ini yang harus menjadi ahli warisku? Kenapa Eliezer harus menjadi ahli warisku? Sedangkan Eliezer bukan anakku, dia budak. Berikan aku ahli waris. Berikan aku anak ya Tuhan. Lalu kemudian Abraham dibawa oleh Tuhan dan diperintahkan, coba lihat ke langit wahai Abraham, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Kamu tahu nggak? Ketika Pertanyaan Tuhan saya, berfirman, saudaraku. sebentar. Pertanyaan saya Kalau kepada kamu mau saudara. mengarah ke sana, Pertanyaan kalau saya. kamu mau mengarah ke sana, sebentar. Pertanyaan saya kepada bentar, saudara. Jangan bertanya dulu. Pertanyaan saya kepada saudara, ini Kalau pertanyaan kamu mau kelima. mengarah ke Ini sana, pertanyaan kelima Zuma, yang Anda tidak akan pernah Zuma. sanggup jawab. Pertanyaan saya yang Zuma, kelima, dengarkan. sebelum Ini kamu cuma bertanya, edukasi kepada apologet junior. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika Tuhan kamu berkata, di mute dulu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, coba kamu lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah kelak nanti banyaknya keturunanmu. Ini belum ada Ismail, belum ada Ishak. Pertanyaan saya, banyak mana anak-anak Ismail, keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Jawab. Banyak mana Yahudi atau bangsa Arab? Tidak, Anda akan sanggup untuk menjawab itu. Kabur. Anda nggak sanggup? Anda tidak akan sanggup. Kamu lihat ke langit, hitunglah bintang itu. Kalau kau sanggup, maka ketahuilah demikianlah banyaknya kelak keturunanmu. Gembira enggak kemudian Abraham mendengarkan itu? Yang sama sekali tidak punya anak, tiba-tiba dikatakan anakmu, keturunanmu akan banyak seperti bintang di atas langit. Gembira tidak gembira? Pertanyaan sekarang, hari ini, tanggal ini, tahun ini, siapa yang banyak seperti bintang? Orang Arab atau orang Yahudi? Dan ketika Abraham minta anak, doanya dikabulkan. Yang mana yang berarti di antara dua anaknya? Ishmael atau Ishak? Saya bocorkan. Ishak, Masih undangan. Ishak itu artinya Nggak bisa kau jawab pertanyaanku. Gimana ini? Ishak itu artinya tertawa. Ishmael artinya Tuhan mendengarkan. Berarti doa yang didengarkan, anaknya yang menggenapi doa tersebut namanya Ishmael. Pertanyaan selanjutnya, yang dikorbankan oleh Abraham, anaknya yang pertama atau anaknya yang kedua? Oke, saya rasa Bang Goto udah selesai, udah monitor. Silakan dilanjut, Bang. Masya Allah, saya sarapan dulu. Yang pada intinya tujuan kita hanya edukasi. Kita dengan saudara kita bangsa Yahudi itu kita sepupuan dengan mereka karena kita sama-sama keturunan dari Abraham. Tidak pernah ribut tentang ini. Tidak pernah ribut, tapi ada tetangga yang bukan di bagian dari rumah kita yang ngamuk-ngamuk di luar sana, yang seakan-akan dia Bang juga Zuma, bagian jangan dari Abraham. ngaku-ngaku sepupuan sama Yahudi. Saudara Kalian Bang ini Goto, kan selalu saya rasa antum jauh mengutuk lebih hebat Israel. dari materi Ya. ini. Silakan diambil. Kalian itu mengutuk Saya monitor Ismail aja, saya Yahudi. mendengarkan. Kalian itu Silakan. mengutuk Israel. Jadi jangan Gantian lagi mengkait dong. sepupuan. Gantian dong. Gantian dulu Kindong. Yo. Bang Baal punya materi. Bang Baal punya materi bahwa istri-istrinya ini. Hadiah buat saudara Kingdom, hadiah buat saudara Kingdom. Yesus menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai keturunan ular beludak.
Ya, itu hadiah untuk Anda. Silakan Bang Goto dulu. Bang Arif, saya luruskan dulu ya. Jadi begini Bang Kingdom ya, dengar Anda baik-baik ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai jam ini ya, Yudaism, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak pernah menganggap Sarah itu istri tidak sah. Tidak pernah menganggap Sarah itu budak. Sarah Memang Sarah bukan budak. ya, tahan dulu, makanya saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Sampai detik ini orang Israel pun tidak pernah menganggap ya Hajar atau Hagar itu adalah budak atau istri tidak sah Abraham. Dengan Anda baik sampai jam ini ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah, Saya bilang sah itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Tahan dulu bang ya. Makanya jangan kamu ngobrol. Gantian dulu nanti Bang Baal maju, nanti siapa yang tidak sah, apa Saya Hajar, jelaskan. apa Sarah, nanti Bang Baal punya materinya di sini. Saya Siapa yang luruskan menikahi dulu, saya luruskan. saudara perempuannya itu. Jadi Tahan dulu Bang Kingdom, Anda mute Aduh. dulu. Jadi Hajar, baik Sarah maupun Hajar ya itu semuanya istri sah Abraham dan diakui sampai detik ini oleh bangsa Israel. Nah, sementara Hajar sendiri itu bukan budak. Hajar itu anak dari Ramses II atau Raja Firaun ya dari Mesir. Ini abang tidak pernah pelajari sejarahnya ini. Abang berlandaskan kitab terjemahan yang sudah dirubah-rubah konstruksi narasinya. Paham ya? Jadi Tanakh yang kalian cuplik menjadi Septuaginta itu sudah banyak merubah literasi, narasi dalam asli kitab Tanakh. Salah satunya adalah Hajar. Di mana ini terjadi? Kutukan terhadap budaya Kristen, terhadap Abraham, ya terhadap Hajar dan Ismail itu baru ada di abad keempat kawan-kawan. Ya, setelah kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Eusebius. Sepanjang mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 400 baru terjadi pembelokan sejarah ini. Tidak pernah ada baik adopsionisme maupun patrisianisme menganggap gereja untuk mendiskreditkan sosok yang bernama Ismail. Kalau abang tanya Rabi Yahudi, Ismail, mereka akan bilang Ismail itu sepupu kami. Kata sepupu di sini bang, bukan lahir dari anak haram. Kenapa saya pernah bilang bahwa budaya kalian yang dibuat di abad keempat itu, Bible kalian, itu mengutuk mulai dari Tuhan, Nabi-Nabi, bahkan sampai Rasul Paulus dikutuk. Kenapa seperti itu? Saya sudah jelaskan sejarahnya panjang, nanti Bang Bal mungkin bisa kasih data-datanya yang jelas. Bangnya sampai detik ini, Sarah, ya baik Sarah maupun Hajar, menurut orang Israel, bukanlah istri yang tidak sah, tapi semua istri sah. Begitu juga Ismail dengan Ishak, ya. Jadi tidak ada paham ya? Boleh tidak ada bantu dalam budaya Yahudi mengatakan bahwa kedua orang ini adalah budak dan anak haram. Itu budaya Anda yang baru dibuat abad keempat. Paham ya? Bisa. Bang Nah, Goto, silakan. boleh saya mirroring sedikit? Yang dibenarkan itu kehendak Abraham atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa, Bang Simanjuntak, itu diteruskan oleh Abraham. Paham ya? Paham ya? Kalau abang bilang kehendak Abraham tidak benar, berarti abang juga akan mengatakan bahwa kehendak Bapa tidak benar. Karena Nabi Makanya dalam keyakinan kami Kristen, kehendak Bapa lah yang jadi. Begitu. Kalau kehendak manusia ini terserah aja namanya maunya. Tahan bang, kehendak Bapa atau Allah Anda itu diteruskan oleh para nabi. Anda juga tadi ada ya, tadi saya sempat menyimak ya. Dia katakan bahwa penyebutan gelar Bapa ya itu tidak ada dalam bahasa Arab. Memang karena dia berbeda kultur budaya kawan-kawan. Abba atau Bapa itu pun hanya budaya kuno yang baru dimulai di zaman Musa. Keluaran 32 itu bisa dibaca di situ. Jadi sebelumnya tidak ada penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya penyebutan apa? Jadi abang ini ya hanya kami tidak berani menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Oleh sebab itu kami berikanlah gelar Bapa yang tertinggi. Begitu gelar Bang Bapa itu Goto. kan, tadi saya sudah jelaskan. Abang dengar baik-baik perkataan saya. Gelar Bapa itu baru ada di zaman Musa. Banyak nabi sebelum zaman Musa bang, tidak ada yang menyebut Elohim itu Bapa. Nanti di zaman Musa itu budaya kuno. Budaya, tak abang tahu budaya?
Itu tradisi yang secara turun-temurun diikuti. Jangan samakan budaya Arab. Budaya Arab beda dengan budaya Israel, Bang. Abang belajar budaya sedikit lah supaya paham itu apa itu budaya. Abang bilang Islam bukan Tuhannya Bapa. Bapa itu gelar dan tidak ada dalam budaya Arab. Yang ada hanya dalam budaya Israel yang dicuplik oleh orang-orang Barat, oleh Roma. Abang paham enggak? Di Roma tidak ada juga istilah Bapa. Di Roma itu Theos, dewa. Mereka mencuplik budaya Israel. Arab tidak mencuplik karena Arab berdiri sendiri dalam budaya, kultur. Tidak mencuplik. Abang pernah baca tulisan Herodotus, Bang? Kerjaan Bang Roma. Goto, boleh saya tanya Bang Goto? Kerjaan Tuhannya Roma. Alkitab zaman sebelum ada Muslim Islam itu siapa nama Tuhannya? Nah inilah, abang dari sisi gramatikal aja abang tidak tidak mengerti ya. Al-ilah, Eloah, ya, Elohim, ya, Allah. Saya tanya, serumpun tidak? Serumpun tidak itu, Bang? Bahasanya. Itu sama-sama gelar semua. Elohim Dimana? gelar. Kau belajar gramatikal di mana? Kalau Elohim itu artinya Tuhan. Bagaimana sih? Kau belajar dari mana? Allah itu proper yang berasal dari Eloah. Jadi turunan Aramaik ya. Tahan dulu, saya jelaskan Anda ya. Turunan bahasa Aramaik itu diteruskan oleh Nabatin. Makanya ada prasastinya di sana, Petra Yordan. Abang pernah belajar prasasti Petra Yordan? Yordania? Menggunakan bahasa apa itu? Abang belajar sejarah sedikit, Bang. Jadi Aramaik, Ibrani, Arab itu satu rumpun. Yang tidak serumpun itu Yunani. Kenapa kalian ya Yunani, Roma mengasimilasi budaya Barat? Budaya Israel. Barat kalian mengasimilasi budaya Israel, mengasimilasi budaya Arab. Itu yang masalah. Abang harus pertanyaan epistemiknya. Abang belajar. Kenapa sih mereka ini mengambil budaya Israel? Kenapa sih kitab saya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Oke, makanya saya tanya Bang Goto, siapa nama Tuhan Alkitab sebelum ada Islam? Nah inilah, abang coba baca Keluaran 3:15, Bang. Coba dibaca itu, Bang. Berkali-kali saya jelaskan, capek saya jelaskan. Coba abang baca itu, Bang. Buka dulu, baca, Bang. Buka. Bang, Berapa? Nomor berapa? Keluaran Keluaran 3:15, coba. nomor 5. Nah, coba abang baca dulu. Baca baik-baik, Bang. Ntar baru kita jelaskan akar sejarah bahasa ini supaya Anda mengerti. Anda ini. Nah, baca dulu, Bang. Coba baik-baik, baca keras-keras kalau perlu. Ya. Baca, Bang. Kenapa lama sekali, Bang? Baca baik-baik, Bang. Apa sih itu, Bang? Coba Saya baca nggak dengar, Bang. Tidak dengar. Jadi kesimpulannya begini, bahwa di situ ada penyampaian kepada Musa, Tuhan kita adalah ini bahasa kitab suci kami ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apa lagi yang kau bantah dari situ? Kau bantah itu perjanjian lama? Tidak saya bantah. Tapi Allah di situ apakah sama dengan Allahnya, Bang? Bang, tadi sudah dijelaskan Bang Zuma, ya, sudah dijelaskan beliau bahwa Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan-Tuhan yang ada di negara-negara itu satu Tuhannya, Bang. Kalau abang melebihkan berarti abang yang menduakan Tuhan. Sampai detik ini budaya Arab, budaya Israel, Bang, bahkan budaya Roma hanya menganggap Tuhan itu satu. Yang tidak menganggap Tuhan itu satu, Bang, hanya ajaran bapak-bapak gereja. Abang tahu enggak sumber hukum abang? Saya sebelum saya lanjut supaya kita ada edukasi. Abang tahu enggak 5 sumber hukum Kristen, Bang? Tahu enggak? Abang tahu? Maksudnya 5 sumber hukum Kristen? Hukum Kristen itu apa, Bang? Coba. Abang ngerti enggak? Kasih. Ya? Kristen kasih. Apa itu, Abang? Bang, dengar baik-baik, Bang, ya. 5 sumber hukum Kristen, ya. Ini Anda bolak-balik menurut sejarah. Dengar baik-baik, ya. Yang pertama, sumber
sumber hukum kelima, sumber hukum Kristen yang pertama adalah Alkitab ya atau Bible Anda sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua adalah tradisi suci para rasul. Yang ketiga canonic law, hukum kanonik ya. Yang keempat konsili-konsili ekumenes. Yang kelima tulisan bapak-bapak gereja. Kalau kami Islam Bang punya 4 sumber hukum ya, Al-Quran, hadis, kias ya, ijma dengan kias. Yang kami ikuti itu Al-Quran dan hadis. Tapi kalian terbalik, ketika otoritas tertinggi sumber hukum Anda adalah Alkitab, yang Anda ikuti tulisan bapak-bapak gereja. Justru sumber hukum yang paling rendah, yang kelima dari sumber hukum Kristen. Dan ini sejarah menjelaskan, makanya Thomas Hobbes, Voltaire, Hughes Compile memprotes kalian semua. Kenapa? Karena yang kalian ikuti bukan otoritas tertinggi, sumber hukum tertinggi, tapi yang kalian ikuti sumber hukum kelima. Ini kita masuk dalam ranah akademik supaya Anda mengerti, Bang. Bahwa Saya hukum Yesus yang saya ikuti sebagaimana di Markus 12:29. Terutama itu cuma 2, tidak ada yang lain. Selain daripada itu konsep namanya, Bang. Iya, kalau konsep mau dibawa-bawa itu tidak berbicara ketuhanan. Nah, tahan dulu bang ya. Dalam Markus 12 ayat 29 bunyinya Zema Israel Adonai Elohinu Adonai Ahad. Itu sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam, dalam ajaran Yesus, juga ajaran Islam. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Anda membentuk Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Allah yang disebut Esa, itu masalahnya, Bang. Karena kenapa? Sumber hukum tertinggi kalian indahkan, kalian ganti dengan tulisan-tulisan bapak gereja yang baru muncul di abad kedua hingga abad keempat. Itu yang masalah. Terus kami sekarang memakai nama Allah di kitab kami. Kenapa dipersalahkan kalau sesuai bicaranya Abang tadi dari awal? Sumbernya di situ, di Keluaran 13:3-15 itu. Oke, saya akan jelaskan kembali lagi ketika ke disiplin ilmu. Jadi begini Bang ya. Kita ini bangsa Indonesia, Bang, ya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam undang-undang, di mana kamus besar bahasa Indonesia dipakai sebagai standarisasi, kan begitu, Bang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, kenapa dipaksa masuk kepada Bible Abang? Tentu ada sejarahnya, Bang. Sekarang kita pertanyakan, kenapa sih bisa nama Allah itu masuk dalam Bible? Kenapa sih bisa ada Roh Kudus, bisa ada Kudus, apa segala istilah-istilah Islam masuk dalam Bible? Tentu kita belajar sejarahnya, Bang. Kenapa sampai bisa begitu? Itu ya karena Alkitab sebelum Islam sudah berbunyi begitu, Bang. Itu bukan masalah mau bunyi begitu atau tidak. Yang masalah sekarang Bible Anda yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa tiba dalam bahasa Indonesia ada kata Allah? Itu yang dipermasalahkan, Bang. Nasrani di Arab, Bang, itu sebelum ada Islam sudah ada. Mereka menggunakan kata Allah itu Allah. Tunggu, tahan, Bang ya. Kita belajar budaya sedikit. Jadi begini, Bang ya. Jadi begini ya. Dari sisi budaya ya, kata Allah itu mau digunakan sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah ketika aturan bahasa itu sendiri menerangkan dengan jelas bahwa kata Allah itu milik pribadi ya, atau milik persona orang-orang Arab, itu dimanipulasi, diambil, diasimilasi oleh bangsa lain lalu digunakan. Itu yang masalah, poinnya di situ, Bang. Dari sisi akademik, Abang bisa paham? Jadi Nasrani di Arab bagaimana? Saya tanya pada Anda, di Inggris pakai nggak kata Allah, Bang? Pakai nggak kata Allah di Inggris? Di Inggris dia pakai God. Iya, makanya sekarang kenapa Anda Indonesia memakai? Nasrani di Arab menggunakan kata Allah. Bagaimana itu Abang mau singkirkan? Saya tadi bilang Abang nggak dengar penjelasan saya. Mau sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah aturan bahasa dalam persona ya bangsa masing-masing, dalam pribadi Anda masing-masing ya. Ketika orang Inggris ya tidak menggunakan kata Allah, kenapa Indonesia menggunakan? Ketika orang Belgia ya, orang Eropa, orang Amerika tidak menggunakan kata Allah, kenapa kalian menggunakan? Tentu ada akar sejarah. Salah satu penerjemah Alkitab kami termasuk Arab Nasrani. Jangan dihilangkan, Bang, sejarahnya. Tidak masalah. Makanya saya pertanyakan Anda, kenapa di Amerika tidak menggunakan kata Allah? Nah, akarnya juga dari situ.
Coba. Abang Iya, karena penerjemah. Emang 9 juta Nasrani, bukan Kristen. Kristen saya, Bang. Kristen, tapi Nasrani Arab itu juga Kristen. Aduh, abang parah ini. Abang udah paham-paham yang kita jelaskan ya. Kenapa umat Islam memprotes adanya kata Allah, Roh Kudus, istilah Islam dalam Bible Anda, Bang? Karena itu ada akar sejarahnya. Ada bukti secara historikal bahwa digunakan istilah-istilah Islam mulai dari 1825, Bang. Itu untuk agar budaya Kristen dapat diterima. Udah aku jawab. Kan Bang Honda, lanjutkan. Udah aku jawab. Dari tadi aku diam-diam aja. Aku jawab. Ngapa itu? Soal Yunani bilang apa? Theos. Jawab kok nggak ngerti aja. Sekarang saya tanya, kenapa Yunani bilang Theos? Oke, paham pertanyaan saya, Bang. Paham pertanyaan saya. Ya. Kenapa Yunani bilang Theos? Itu karena orang itu penyembahan orang itu budi patung-patung. Makanya Paulus sama si Barnabas ke situ. Makanya semenjak Barnabas sama Paulus menyebutkan orang di situ, orang-orang itu menyebut Barnabas itu apa? Dewa. Nah, dewa. Jadi makanya itu dia. Dengar dulu. Makanya contoh, dengar dulu, jangan ketawa dulu di situ. Orang belum siap ngomong baru ketawa. Cuma kok. Jadi gini, orang itu orang itu tidak dipaksakan, maka ini bisa dibuat Theos. Tidak bisa dipaksakan orang itu istilahnya kau harus menyembah Yesus kau nggak kau bunuh. Nah, tidak seperti itu. Orang itu terserah orang itu. Yang penting Theos ya berarti Theos Yesus. Itu seperti yang Bang Abang bilang tadi. Ya. Amerika, God. Berarti God itu kan Tuhan kan atau Allah. Makanya setiap bangsa-bangsa itu tidak memaksakan harus ini Yesusku, ini enggak. Setiap bahasa-bahasa daerah-daerah itu masing-masing. Paham? Makanya Yesus itu disebut Yunani Theos. Karena itu sesama orang itu tidak bisa dipaksakan. Kau harus menyembah Yesus, kau penggal kepala kau bunuh ke satu keluarga. Enggak seperti itu. Udah paham? Ada. Lanjut. Abang ini lain ditanya, lain dijawab. Kok lain ditanya, lain jawab. Makanya kau paham sejarah kan gitu. Ketika bukti historikal. Kenapa Barnabas itu dibilang dewa? Kenapa Barnabas itu bisa diam? Makanya datang Paulus. Kami hanya manusia biasa katanya. Tetapi orang itu tetap percaya orang itu Theos. Barnabas itu, paham? Jadi tidak dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan setiap bangsa itu harus menyembah. Kau harus menyembah Yesus. Kau bunuh kepala kau. Kau penggal kepala kau. Usus kau keluar semua, usus kau buat. Harus menyembah Yesus. Enggak seperti itu. Harus mengikuti istilahnya macam satu daerah bangsa-bangsa. Contoh macam Amerika, God. Ya nggak apa-apa, God. Tetap juga dia God itu berarti Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus, kan gitu kan? Atau Allah atau Bapa, kan gitu. Kita dipaksakan itu setiap bangsa harus kau harus menyembah Yesus. Kau nggak usus di perut kau keluar. Nggak seperti itu, paham? Oke, kalau gitu kita parsemonikan aja, Bang ya. Bang, kita baik. Kalau gitu kita parsemonikan saja. Jadi kalau Anda menganggap itu sama semua, berarti Tuhan ada satu atau ada dua, Bang? Tetap satu, cuma cara menyembah orang itu berbeda-beda. Selesai. Ya udah, cara penyembahan itu berbeda-beda, kan gitu. Tetap satu. Satu, konsep pengenalannya berbeda, Bang Noto. Tadi Bang Noto sudah bilang konsep Kristiani ada 5, itu konsep. Sekarang begini ya. Sekarang Anda sudah mengakui ya, ketika kita sederhanakan, kita parsemonikan ya, bahwa Tuhan itu satu. Sekarang pertanyaannya begini. Tahan dulu, pertanyaan Ya oke, lanjut. Bang. Tahan dulu, kita lanjutkan diskusinya. Sekarang tahan dulu, Bang, kita majukan diskusinya. Ketika Anda sudah mengakui ya disederhanakan berarti Tuhan itu satu. Sekarang saya pertanyaan, kenapa Anda membentuk Tuhan itu ada dua? Itu pertanyaannya, Bang, dalam budaya Anda. Silakan. Konsepnya berbeda. Abang mengenal Tuhan, maaf kata ya, mungkin dengan cara sholat. Kami mengenal Tuhan dengan cara konsep seperti itu. Tidak ada larangan konsep untuk mengenal. Abang, lain ditanya, lain dijawab. Yang saya tanya, Bang, ketika tadi kita sudah sederhanakan bahwa Tuhan itu hanya satu, kenapa budaya Abang membentuk Tuhan ada dua?
Itu poinnya. Konsep Bang, konsep itu yang tadi saya bagaimana jelaskan, kita Bang. mengenal Tuhan. Bang, ya, itu Kristen kan- mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus Nah, itu yang saya sebagai jelaskan. jalan. Itu yang saya jelaskan tadi kepada abang, bahwa ketika di sumber hukum Kristen, otoritas tertinggi adalah Bible, ya, perintah tertingginya adalah Markus 12:29, ya, perintah terutama, ya, Anda tidak mengikuti itu, Anda mengikuti sumber hukum yang paling rendah, hukum kelima, yaitu tulisan bapak-bapak gereja. Itu yang masalah buat abang, sementara kami Islam tidak, bang. Otoritas tertinggi sumber hukum kami Islam adalah Al-Quran. Itu yang kami ikuti, sementara kalian tidak. Otoritas tertinggi kalian Konsep adalah Bible kami kalian. tidak, Bang. Yang kalian ikuti sumber Konsep hukum kami mengenal Tuhan itu ada di Yohanes 14 nomor 26. Bagaimana Roh Kudus Anda sebutkan tadi, Anda ikuti tidak? ikuti? Ikuti. Kalau begitu kenapa Anda membentuk dua Tuhan? Anda mengikuti tulisan bapak-bapak gereja yang ada kata Tritunggal, ada kata Oneness, ada kata apa? Unitarian, apa segala macam. Kenapa Anda ikuti itu tulisan bapak-bapak gereja? Kenapa Anda tidak ikuti itu? Tuhan ini disematkan di mana, Bang? Di KBBI kata Tuhan itu ditawarkan banyak hal. Satu, bisa penguasa. Itu terserah kita mengkonsep untuk Sekarang saya kita nanya kepada berpikir. Bang, ya. Oh, Bang, sebenarnya Tuhan Abang siapa sih ini? Allah atau Yesus Tuhan Abang? Tuhan saya Yesus, Nah, Allah bukan? Maha Pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga. Itu Tuhan bukan, Bang? Tuhannya manusia bagi saya Yesus yang menguasai manusia. Yang saya tanya bukan Yesus, yang saya tanya Allah yang Abang sebut itu pencipta langit dan bumi itu Tuhan bukan, Bang? Ya Tuhan lah, namanya Berarti juga dua Tuhan, Abang. KBBI menawarkan konsep ketuhanan itu banyak, bisa pencipta, bisa penguasa, banyak hal di situ, terserah kita menyematkan. Yang saya tidak tanya penawaran gramatikalnya, Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya ini entitasnya, Bang. Entitas Bapa Oke, dan kita Ibu. satukan dulu. Tuhan yang Yang- abang maksud, Tuhan yang bagaimana? Saya tidak tanya pemaknaan gramatikalnya, yang saya tanya entitas. Abang mengakui Tuhan Abang Yesus, Allah juga Abang mengakui Tuhan. Berarti secara entitas Abang punya Tuhan dua. Begitu maksudnya? Loh, kita satukan dulu Tuhan yang abang maksud yang bagaimana dulu. Nah, kenapa Menara Babel itu bisa begitu? Tuhan juga yang mengacaukan bahasa ini. Abang Oke, punya satu kita Tuhan dua. satukan. Oh. Abang Tuhan juga Abang entitas satukan. dalam artian bagaimana, Bang? Ciptaan Abang- langit dan bumi. Abang ini biar entitas tidak ngerti gimana caranya Abang mau diskusi. Aduh, jadi Entitas begini, Bang, itu ya.